Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Kitabul Arba'in fi Madhabis Salaf, kitab 40 hadis tentang madhab salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kaifa tansahu ra'iyatu wulati amriha, bagaimana cara rakyat menasehati pemimpin mereka. Nah, kita sudah bahas caranya, yaitu dengan apa? Menasihati dalam keadaan tertutup, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang sudah kita bahas, man arada an yansaha li sultanin fala yublihi alaniyah walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi fa in qubila minhu fala wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Siapa yang ingin menasihati orang yang memegang kekuasaan, itu penguasa, maka jangan tampakkan nasihat itu secara terang-terangan. Siapa yang ingin nasihati penguasa, jangan tampakkan nasihat itu secara terang-terangan, tapi hendaknya dia memegang tangan penguasa lalu berduaan dengannya. Maka kalau penguasa itu mau menerima nasihatnya, itulah yang diharapkan. Namun kalau ternyata penguasa itu tidak menerima nasihatnya, maka sungguh si penasihat ini sudah menunaikan kewajibannya. Ya, ini hadisnya menunjukkan di antara adab dalam nasihati penguasa, pemimpin, mau namanya khalifah, raja, sultan, presiden, perdana menteri atau apapun, cara menasihatinya yaitu dengan berduaan, ya, tertutup empat mata, bukan terang-terangan di mimbar-mimbar atau di podium-podium atau di jalan-jalan, ya. Itu namanya bukan nasihati tapi mempermalukan. Ya, itu bukan metode dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menasihati, mengingkari kemungkaran terang-terangan, kecuali dalam keadaan tertentu yang memang perlu disampaikan dan tidak menimbulkan mudaratah. Jadi asalnya nasihati itu dengan mengingkari kemungkaran dengan tertutup. Tapi kalau ada maslahat dengan nasihati terang-terangan, maka itu diperbolehkan. Ya, tapi ini seringnya ada tertentu, tidak setiap waktu, ya. Karena itulah manhaj para ulama terdahulu, mereka nggak ada hampir setiap waktu menasihati di tempat terbuka, ya. Mereka seringnya berdua nasihati. Ya, seperti misalkan siapa sahabat Nabi Usama bin Zaid, ketika ditanya, bagaimana kamu kok tidak menasihati Utsman bin Affan? Maka kata Usama, apakah saya mesti harus menampakkan pada kalian bahwa saya menasihati Utsman? Artinya dia menasihati tapi tidak terang-terangan. Nggak perlu dikabar, oh saya sudah menasihati penguasa. Itu kesannya apa? Ria, ya. Nah, seorang ulama alim nggak seperti itu. Ketika nasihati, dia nggak mengharapkan pujian orang. Dia ingin mengharapkan pahala balasan dari Allah. Karena itu dia menasihati walaupun dalam keadaan tidak diketahui oleh orang, ya, upaya itu yang seperti yang kita harapkan. Ya, seperti ada seorang ustadz, mungkin Bapak tahu, tahun 2005, ya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kalau nggak salah. Waktu itu kan Dewan Umum Keamanan PBB ingin menerapkan apakah Iran layak dapat sanksi atau tidak karena urusan nuklir, Bapak. Mungkin Bapak pernah dengarkan, dulu kan beberapa negara udah memberikan statement untuk ada yang menyatakan setuju memberikan sanksi, ada yang tidak.
Nah, mereka menunggu Indonesia, gitu. Nah, menunggu Indonesia gimana nih? Ikut membela itu atau setuju dengan negara lain memberikan sanksi? Nah, ketika dalam keadaan menanti dan menanti, ada seorang ustaz memberikan nasihat pada beliau lewat jalur orang terdekatnya. Dan berikan sanksi. Akhirnya presiden mau menyetujui, Bapak ya. Nah itu, nasihat itu perlu seperti itu. Nggak perlu terang-terang, nggak perlu di medsos dengan apa sepelan-pelan, sembunyi-sembunyi memberikan nasihat. Nah itu lebih didengar biasanya dibandingkan di medsos. Kalau di medsos kesannya terpaksa. Nanti udah terlanjur diumumkan. Nanti kalau saya tidak terima masukan dianggap saya otoriter. Akhirnya penguasa kalaupun menjalankan nasihatnya dengan itu dia menjalankan nasihatnya dengan terpaksa. Tapi kalau misalkan tidak seperti itu, sembunyi-sembunyi tentu tidak akan kalaupun dia nolak, dia nggak malu. Kalaupun menjalankannya, dia tidak dengan terpaksa. Nah itu Bapak ya, itu adab dalam menasihati penguasa. Lalu berikutnya pembahasan baru. Syekh sini menyebutkan, Syekh Ali hafizahullah, isti'dzan waliyil amril muslim lil jihad wasti'dzanul walidaini lis safaris salih ma lam yata'ayyan. Meminta izin kepada pemimpin kaum muslimin untuk jihad dan meminta izin kepada kedua orang tua untuk melakukan perjalanan jauh yang baik selama itu tidak fardhu ain. Jadi saya ulangi, di sini Syekh menyatakan meminta izin kepada pemimpin muslim untuk berjihad dan meminta izin kepada kedua orang tua untuk melakukan perjalanan yang baik selama itu bukan fardhu ain, wajib bagi setiap muslim. Artinya, maksudnya Syekh sini menyatakan disyariatkan, diperintahkan untuk minta izin kalau ingin berjihad kepada pemimpin yang muslim. Begitu juga diperintahkan untuk minta izin kepada kedua orang tua untuk melakukan perjalanan jauh. Ya, harus izin kepada pemimpin untuk melakukan jihad dan untuk izin kepada kedua orang tua untuk perjalanan jauh atau untuk jihad. Ini semua selama bukan fardhu ain. Adapun kalau jihadnya fardhu ain, kewajiban bagi muslim, setiap muslim, maka tidak perlu lagi minta izin kepada pemimpin dan tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua. Ya, contoh nyatanya lah, di antara sebab jihad menjadi fardhu ain, kewajiban bagi setiap muslim, yaitu kalau musuh masuk ke suatu negeri dan kita ada di negeri tersebut. Ya, misalkan ada Belanda, kayak zaman dulu Belanda masuk sini nih, ingin menyerang kita. Maka siapa yang ada di Siberut wajib mengusir siapapun itu, bukan cuma laki-laki, termasuk perempuan. Jadi ini diwajibkan semuanya. Tapi kalau dengan syarat punya kekuatan ya, kalau nggak punya kekuatan nggak bisa ya. Artinya kalau punya kekuatan, laki-laki perempuan mau keluar dengan bawa bambu runcing kah, mau golok kah, mau panah kah, atau mau apapun, itu disyariatkan. Bukan artinya diwajibkan. Kalau musuh sudah masuk ke daerah ini, maka semua yang ada di sini, tua, muda, pria, wanita, keluar semua berperang. Nah, tidak perlu minta izin pada penguasa. Jadi nggak perlu telepon dulu, gimana nih Pak Gubernur, ini musuh sudah masuk, nggak perlu, langsung aja diusir. Begitu juga tidak perlu minta izin pada orang tua. Ibu, ini musuh sudah masuk, saya izin perang, nggak perlu, langsung aja Bapak ya. Kalau sudah fardhu ain tidak perlu minta izin. Yang minta izin ini kalau jihadnya bukan fardhu ain, fardhu kifayah, yang kalau dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Nah, jihad yang fardhu kifayah inilah yang diwajibkan minta izin kepada pemimpin dan wajib minta izin pada kedua orang tua. Nah ini ya, seperti contohnya jihad fardhu kifayah, jihad menyerang. Misalkan terjadi perang di negara ini dengan konflik dengan negara lain, lalu negara ini menyerang negara lain, tentu saja bukan negara muslimnya, nyerang. Nah, ketika menyerang negara lain, ini kan
nggak ada, bukan fardu ain, fardu kifayah. Artinya kalau sudah beberapa orang ikut, lalu cukup jumlahnya, yang lain tidak wajib. Nah, kalau misalkan ada di antara kita mau ikut perang seperti itu, mau tidak mau harus apa? Tak izin kepada kedua orang tua, minta izin kepada penguasa. Kalau orang tua nggak setuju, nggak boleh berangkat. Kalau penguasa tidak mengizinkan, tidak boleh berangkat. Ya, harus ada izin dari keduanya. Itu kalau jihad fardu kifayah. Adapun kalau jihadnya fardu ain, tidak perlu lagi minta izin. Ya itu ya, mudah-mudahan jelas. Kita baca hadisnya. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad faqala ahayyun walida qala na'am qala fa fihima fajahid rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, datang seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta izin kepada beliau untuk ikut jihad. Maka beliau pun bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, iya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, berjihadlah engkau untuk keduanya, untuk berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini hadisnya Bapak dari Abdullah bin Amr, ya seorang sahabat Nabi yang merupakan penghafal hadis Nabi dan ahli ibadah. Ya, Abdullah bin Amr, dia dan ayahnya sama-sama sahabat Nabi. Ya. Nah Abdullah bin Amr di sini menceritakan bahwasanya suatu hari datang seseorang kepada Nabi SAW lalu meminta izin kepada beliau untuk berjihad. Artinya ini bukan jihad fardu ain sekali lagi. Jadi mungkin Rasulullah ada pengiriman pasukan ke daerah lain, hanya orang tertentu yang ditunjuk. Nah tiba-tiba orang ini ingin ikut. Wahai Rasulullah, aku minta izin ikut ini. Maka apa reaksi Rasulullah? Rasulullah bertanya dulu, ahayyun walida, apakah kedua orang tua masih hidup? Nah, Rasul nanya demikian. Maka orang itu menjawab, iya, nah, ya orang tua aku masih hidup. Maka beliau pun bersabda, fa fihi ma fajahid. Kalau begitu, berjihadlah untuk keduanya. Artinya berjihadlah untuk berbakti kepada keduanya. Bersungguh-sungguhlah engkau berbakti kepada keduanya. Artinya di sini Rasulullah tidak mengizinkan apa? Sahabat ini ikut jihad, berperang. Gak usah kamu, lebih kamu berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Nah ini maksudnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, yaitu sesuai dengan judul bab, wajibnya meminta izin kepada penguasa kalau ingin berjihad. Ya, sebagaimana yang dilakukan sahabat Nabi ini. Dia tidak lancang, tidak langsung pergi jihad itu aja, tapi izin dulu. Kepada siapa? Pemimpin, pada Rasulullah. Dan Rasulullah adalah pemimpin itu. Jadi ini menunjukkan orang kalau mau jihad yang sifatnya fardu kifayah, dia harus izin dulu kepada penguasa. Ya, ini kalau jihadnya jelas-jelas fardu kifayah. Ya, maka apalagi kalau yang bukan jihad sama sekali. Ya, kalau misalkan Bapak ya, misalkan jihadnya menurut sebagian orang-orang teroris, bom sana sini. Ini bukan lagi wajib berjihad, bukan lagi wajib minta izin kepada penguasa. Dia dilarang ikut-ikutan, apa ya, ngebom sana sini, ngebom kafe, ngebom apalagi pasar, bahkan ada ngebom masjid. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati Bapak ya, kalau ada orang begitu ya, sudah menghalalkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin dengan alasan jihad. Itu bukan jihad, ketahuilah. Nah ini ya, jadi wajib meminta izin kepada pemimpin kalau ingin pergi jihad. Ya, sebagaimana di sini sahabat Nabi sebelum berjihad dia minta izin. Nah ini Bapak ya, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini,
yakni besarnya atau agungnya kedudukan kedua orang tua. Besarnya dan agungnya kedudukan kedua orang tua. Karena ketika sahabat ini minta izin untuk jihad, Rasul nanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya. Ditanya apakah kedua orang tua masih hidup, ini menunjukkan kedua orang tua adalah orang yang memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Nah, ditanya apakah kedua orang tuamu sudah masih hidup, maka orang itu jawab iya. Maka Nabi pun menyatakan, berjihadlah engkau untuk keduanya. Artinya bersungguh-sungguhlah engkau berbakti kepada keduanya. Lihat tuh, jihad yang fardu kifayah bisa gugur kalau orang tua tidak mengizinkan. Makanya ini menunjukkan besarnya kedudukan kedua orang tua. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya berbakti kedua orang tua adalah amalan yang sangat besar pahalanya, lebih besar pahalanya daripada jihad yang fardu kifayah. Bayangkan Bapak ya. Padahal jihad fardu kifayah itu kalau kita meninggal, itu apa? Harusnya surga. Ya. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari, ketahuilah surga itu di bawah naungan pedang. Artinya apa? Untuk masuk surga harus jihad ya. Dengan jihad meninggal kita bisa masuk surga. Ya, banyak keutamaan orang mati syahid dalam medan jihad. Pahalanya besar, tapi ketahuilah berbakti kepada kedua orang tua lebih besar lagi pahalanya daripada jihad yang fardu kifayah. Nah itu ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, seseorang bisa saja kehilangan atau gini, seseorang bisa saja luput darinya amalan yang lebih besar pahalanya kalau dia tidak punya ilmu. Ya, seseorang bisa saja luput darinya pahala yang lebih besar, amal yang lebih besar pahalanya kalau dia tidak punya ilmu. Ya, contohnya ini. Ya Pak, sahabat ini. Kalau sahabat ini tidak bertanya, kira-kira dapat pahala enggak? Ya bisa jadi kan orang tua yang tidak mengizinkan, kadang pahala malah nanti. Malah kena dosa, Bapak ya. Nah, jadi artinya bisa jadi seorang kalau misalkan pengen beramal tanpa berilmu, ya akhirnya apa? Bisa jadi dia nggak dapat amalan yang lebih besar pahalanya, atau bahkan dia tidak dapat pahala sama sekali. Ya. Maka di sini pentingnya berilmu sebelum beramal. Makanya tidak salah Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu itu sebelum berucap dan berbuat, sebelum berkata dan beramal. Ya ini. Jadi harus belajar dulu baru beramal. Jadi harus berilmu dulu baru beramal ya. Nah, jadi seandainya sahabat Nabi tadi langsung beramal, tidak nanya kepada Nabi, maka rugilah dia. Dia udah jihad, perang, ternyata kedua orang tuanya tidak ridho. Wah, itu rugi ya. Hati-hati ya, Bapak ya. Yang sedihnya itu para teroris itu kadang mereka meninggalkan kedua orang tua udah nangis-nangis tetap pergi. Pergi kemana nggak jelas, tidak beberapa lama terdengar kabar di televisi sudah ada bom bunuh diri, ternyata pelakunya anaknya. Hancur hati orang tua seperti itu. Maka jagalah perasaan orang tua ya. Jangan sampai karena anggapan baik kita tanpa ilmu sehingga akhirnya kita mengira sudah melakukan sebaik-baik amalan, malah kita tidak dapat pahala sama sekali. Maka penting berilmu. Malah dapat dosa. Iya, malah dapat dosa. Udah dosa durhaka kepada orang tua, dosa membunuh orang tidak berdosa, ya kan? Para pelaku bom bunuh diri gitu kan, udah orang tuanya nggak ridho, lalu kedua dia juga sudah menumpahkan darah saudara seiman, darah orang tidak berdosa. Nggak usah kita bicara seiman, yang tidak seiman saja, kalau tidak punya salah tidak boleh. Nah itu bapaknya. Maka disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh mu'ahad, kafir yang memiliki hubungan perdamaian, perjanjian dengan kaum muslimin. Artinya hidup tidak konflik dengan kaum muslimin.
Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kata Nabi, maka dia tidak mencium aroma surga. Aroma surga padahal kecium dari jarak sekian dan sekian. Dia nggak bisa mencium aroma surga. Berarti masuknya nggak bisa. Aromanya dia nggak kecium, apalagi memasukinya. Maka ini kalau membunuh orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir tapi masih tidak punya konflik, maka bagaimana pula kalau yang dibunuh masih muslim, ya? Maka jangan bermudah-mudahan menumpahkan darah orang yang tidak berdosa, ya. Nah itu apa ya? Itu beberapa faedah yang saya tidak petik dari hadis 23. Nah, faedah yang sesuai dengan judul bab tadi, artinya wajib meminta izin kepada pemimpin kaum muslimin, dan wajib juga, lupa tadi faedah berikutnya, wajib meminta izin kepada kedua orang tua untuk melakukan jihad yang bukan fardu ain, ya. Nah, pertanyaannya Bapak, kalau minta izin, ini ada hubungannya juga nih. Untuk melakukan jihad saja kita harus minta izin kepada kedua orang tua. Terus pertanyaan, kalau kita mau safar, jalan-jalan, kira-kira perlu minta izin nggak kepada kedua orang tua? Kan ada sebagian anak muda sekarang pergi kabur gitu aja, nggak izin kepada kedua orang tua, sampai orang tua panik, khawatir, telepon polisi, ternyata dia tidur di temannya. Ini nyata kan? Ada seorang perempuan tadi Kalimantan tadi mana, sampai bikin pusing orang tua udah panik, dia dicari-cari orang sampai lapor polisi, ternyata dia nginap di temannya yang udah beda pulau, nggak ngasih tahu. Nah ini durhaka bapaknya. Untuk jihad saja harus izin, padahal jihad amalannya agung kan, apalagi untuk jalan-jalan, ya. Ini ya, anak generasi Gen Z tuh kayak gini, Bapak itu waspada kita nih. Fitnahnya pergaulan, fitnah HP, gadget udah merusak, ya. Termasuk juga seperti yang tadi itu perempuan, bukan laki-laki, bayangkan main ke temannya nggak izin. Laki-laki aja udah durhaka, apalagi perempuan, udah parah sekali ini. Dan ini terjadi nih banyak mungkin. Itu yang viral ya karena kebetulan ada yang ini iya, mungkin banyak mungkin kalau di mana. Banyak saya kira. Cuma karena mungkin yang memviralkan itu ini, yang lain nggak diviralkan. Kalau diviralkan banyak saya yakin. Keluar nggak izin sama orang tua pusing, bingung, dikira anak udah meninggal, ternyata nginap di rumah teman. Kamu sudah dewasa. Iya, padahal nggak boleh kayak gitu. Nah itu nggak boleh, Bapak ya. Jadi perjalanan apapun, termasuk perjalanan yang sifatnya soleh, perbagus lah, seperti misalkan mencari rezeki atau tetap harus minta izin pada orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, jangan, ya. Terus bagaimana dengan menuntut ilmu? Nah ini udah ada pembahasan dari para ulama. Kalau untuk ilmu agama, maka ilmu agama itu ada dua. Ada yang ilmu sifatnya fardhu ain dan ada yang fardhu kifayah. Fardhu ain seperti ilmu tentang akidah, tauhid, sholat, yang rukun Islam, itulah. Nah ini fardhu ain ini. Kalau fardhu kifayah seperti apa? Nahwu, shorof, apalagi mustalah hadits, usul fikih, ilmu balaghah, sastra Arab, itu fardhu kifayah. Maka kalau misalkan seorang anak ingin belajar di tempat lain, orang tuanya di sini, dia akan belajar di Padang, di mana Pasaman atau mana. Kalau ilmu yang ingin dia cari, hukumnya fardhu kifayah, dia harus minta izin. Kalau orang tua tidak mengizinkan, nggak boleh dia keluar. Nah, tapi kalau pertanyaan fardhu ain, maka dilihat dulu, kalau di daerahnya tidak ada yang sanggup mengajar, nggak ada yang masa pengajar, adanya di Pasaman, di Padang, Pariaman, maka kalau memang kondisi demikian, ini mencari ilmu ini hukumnya fardhu ain, ya. Di satu sisi ngurus orang tua juga fardhu ain. Maka dilihat, kalau misalkan kalau orang tua ini ada yang sanggup menjaganya, misalkan dia punya adik-adik yang jaga, maka dia bagi. Walaupun konsekuensinya orang tua tidak suka, ya karena apa? Ini untuk pertama fardhu ain, kewajiban bagi dia. Kalau dia tidak mencarinya, berarti terjatuh dalam dosa. Maka dalam hal ini, pertama orang tua berusaha untuk dinasihati, diarahkan, Bu, ini yang saya cari ini hukumnya wajib bagi saya. Kalau saya tidak mencari, saya dosa. Jelaskan. Kalau misalkan bisa luluh hatinya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, sudah pergi.
Ya, walaupun konsekuensinya marah, tapi kita dalam hal ini harus mendahulukan sesuatu yang lebih wajib. Ya, kecuali kalau memang orang tuanya tidak ada yang mendampingi, dia udah tua renta, butuh bantuan anaknya, tiba-tiba anaknya pengen safar mencari ilmu 4 tahun. Nah ini nggak layak ya. Maka anaknya di tempatnya sambil berusaha semampu mungkin belajar. Apalagi zaman sekarang udah ada YouTube. Jadi apa istilahnya, tuntutan untuk itu bisa terpenuhi dengan lihat di internet, ya. Beda dengan zaman dulu. Ya, itu kesimpulannya. Jadi bagi orang yang mau jihad yang sifatnya fardu kifayah, maka harus berizin kepada pemimpin kaum muslimin dan juga kepada kedua orang tua. Ya, termasuk masalah jihad ini Bapak, seperti yang dibahas zaman sekarang, pergi ke Palestina. Ya, misalnya pergi kemana? Perang, di mana lagi perangnya? Udah selesai ya? Sudah selesai. Palestina aja ya? Alhamdulillah. Berarti konflik udah selesai. Muslimin. Iya, jadi misalkan di Palestina ada, kita tahu orang Yahudi menghabisi kaum muslim di sana. Nah, ini hukumnya jihadnya fardu apa? Ain fardu kifayah. Fardu kifayah, ya. Maka untuk perang sana harus izin kepada pemimpin. Ya, harus izin. Kalau tidak izin, dosa. Ya. Karena apa? Nanti kalau ada apa-apa, yang repot siapa? Pemerintah juga. Nyampe Gaza, ternyata kencing di celana. Kalau menyaksikan roket, peluru apa, nggak pernah menyaksikan itu langsung. Iya, pengen pulang, nggak ada kendaraan. Nah, akhirnya nangis-nangis di situ. Artinya yang jadi pusing duta besar Indonesia untuk ininya, Palestinanya. Nah, makanya harus izin ya. Kalau untuk jihad harus kifayah izin ya. Itu kewajiban. Ya, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis 23. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Pembahasan penting di sini. Kata Syekh di sini, tarkul ifta'i wa ta'limi wal wa'dhi idza mana'a min waliyul amr wa fil ummati man yaqumu bihi. Tidak berfatwa, mengajar dan memberi nasihat jika pemimpin melarangnya, sedangkan di tengah-tengah umat ada yang sanggup melakukannya. Tidak berfatwa, memberikan fatwa, dan tidak mengajar, tidak memberikan nasihat jika pemimpin melarangnya, sedangkan di tengah-tengah umat ada yang sanggup melakukannya. Artinya begini, seorang jangan berfatwa, mengajar, memberikan nasihat kalau pemerintah melarangnya dan ada orang lain yang bisa menggantikan posisinya. Jadi kalau misalkan pemimpin melarang, nggak boleh, ini ngajar. Sangat dilarang untuk ngajar di Beirut Selatan, nggak boleh ngajar. Presiden langsung ngasih SK, surat keterangan tanda tangan, nggak boleh. Kalau memang ada yang lain mampu ngajar, nggak masalah, saya mundur. Ya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia pernah berkata, kalau misalkan pemimpin melarang saya untuk ngajar, saya akan berhenti ngajar, nggak masalah. Ya, tapi itu dengan syarat apa? Ada orang lain yang menggantikan posisinya. Dan di Arab Saudi banyak yang menggantikan posisi beliau, banyak segudang ilmu ulama di sana. Jadi kalaupun beliau tidak ngajar, masih ada yang gantikan. Tapi kalau di Indonesia, saya mau nanya, misalkan di daerah ini satu orang dilarang ngajar, nanti siapa yang akan ngajar? Sangat kecil loh Pak ya. Tapi kalaupun benar-benar terjadi, ya berarti harus dicari. Misalkan saya dilarang mengajar nih oleh pemerintah, maka saya harus cari penggantinya, siapa yang sanggup mengajar. Itu Bapak ya. Loh, itu kan kezaliman. Enggak, itu bukan kezaliman. Apa dalilnya? Ini akan kita bahas. Berkata Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Auf bin Malik radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqussu 'alan nasi illa amirun aw ma'murun aw mukhtal. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qala Al-Albani an sanadi Abi Dawud qabilun litahsin lakinnal haditha sahihun fa inna lahu fil musnadi turqan ukhra ba'daha sahih qultu walau syawahidu hasanah. Dari Auf bin Malik, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak boleh ada yang bercerita, menyampaikan kisah-kisah kepada manusia, kepada orang-orang, kecuali amir
atau orang yang disuruh amir, atau orang yang sombong, ingin cari perhatian. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Albani berkata tentang sanad Abu Daud bisa dihasankan, akan tapi hadisnya sahih, dan ada jalan lain dalam musnad yang sebagiannya sahih. Lalu Syekh Ali Yahya Al-Hadani berkata hadis ini memiliki penguat yang hasan. Nah, ini hadisnya Bapak ya, dari Auf bin Malik. Jadi katanya Nabi SAW bersabda, tidak boleh menyampaikan kisah-kisah kepada orang-orang, kepada masyarakat, kecuali amir, atau orang yang disuruh amir, atau orang yang menyombongkan diri. Ria ya gitu. Tidak boleh menyampaikan kisah-kisah kepada orang-orang, kepada masyarakat, kecuali amir, atau orang yang disuruh amir, atau orang yang ingin cari perhatian, ingin menyombongkan diri di hadapan orang lain. Apa maksudnya? Maksud tidak boleh menyampaikan kisah-kisah kepada orang lain, kepada orang-orang, maksudnya memberikan nasihat, kisah-kisah yang sifatnya nasihat. Kalau zaman dulu namanya qasas, tukang cerita ya. Jadi tukang cerita Bapak ini memang banyak celaan dari para ulama zaman dahulu. Kenapa? Karena banyaknya ceritanya aneh-aneh, khurafat, nggak jelas asal usulnya, sumbernya. Yang penting tujuannya apa? Supaya orang sadar. Nah, di zaman dulu udah banyak. Zaman sekarang apa lagi? Cerita sana sini nggak jelas, hadits riwayat siapa, ayat apa, lalu sampaikan. Yang penting niat saya baik supaya orang sadar. Disebutkan kisah tentang orang kalau tidak sholat nanti akan dimakan oleh ular, tangannya lalu seret. Cerita mengerikan sekali, tapi nggak jelas hadits riwayat apa. Saya pernah dengar seperti itu ya. Nah, itu Bapak, ciri-ciri hadits itu palsu, yakni kalau menyebutkan hukuman yang sangat besar, yang kita dengarnya aja aneh, kok sangat besar banget. Kalau suatu hadits menyebutkan hukuman terhadap suatu dosa sangat besar, itu ada tanda bahwa itu hadits palsu ya. Ini insya Allah suatu saat kita akan lewati hadits seperti itu ya, hadits yang terasa aneh gitu. Nah, jadi orang-orang qasas, para tukang cerita dulu, mereka banyak duduk di masjid cerita-cerita. Nah, sebenarnya tidak semua tukang cerita tercela ya. Ada tukang cerita yang diperbolehkan, yakni tukang cerita yang fiqh, orang-orang terpercaya yang memang punya ilmu. Jadi ketika menyampaikan kisahnya benar dan kisahnya ada manfaatnya ya. Ini tukang cerita yang diperbolehkan. Ada punya terlarang ya tukang cerita yang itu nggak jelas sumber ceritanya dari mana, atau dia ngarang saja. Nah, ini Bapak ya. Makanya di sini Nabi memberikan arahan, tidak boleh menyampaikan kisah-kisah kepada masyarakat, kepada orang-orang, kecuali amir, orang yang punya kedudukan. Al-Ma'mur, atau orang yang disuruh amir. Artinya mungkin amir, pemimpin, menunjukkan ke nih, kalau duduk di masjid sampaikan seperti ini. Atau kata Nabi, tidak ada yang bercerita kepada orang-orang kecuali amir, atau orang yang disuruh amir, atau orang yang sombong, orang yang ingin cari perhatian. Artinya apa? Orang yang bercerita cuma tidak terlepas dari 3 orang. Pertama, orangnya memang pemimpin, disuruh pemimpin, atau orang yang ingin tampil, dipuji-puji oleh orang, membanggakan diri di hadapan orang. Ya, artinya yang terakhir itu celah ya. So jelas ya. Ini makna haditsnya. Jadi tidak boleh mencerita, memberikan nasihat kepada orang-orang lewat cerita-cerita kecuali amir, atau orang yang tunjuk amir, atau dia itu kemungkinan besar seorang yang sombong, atau orang yang tampil mencari perhatian. Nah, dari hadits ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antara metode dalam menyampaikan pelajaran, yaitu dengan menyampaikan kisah-kisah. Maka nggak masalah Bapak, kita punya mungkin kisah tertentu ingin kita sampaikan kepada masyarakat supaya dapat hidayah, dapat petunjuk, nggak masalah kita ceritakan kepada keluarga kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita. Ya, tujuannya supaya mereka dapat hidayah, itu diperbolehkan ya. Dan ini metode dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan isinya
istilahnya apa? Hukum-hukum atau perintah larang, enggak, kisah. Dalam Al-Quran banyak, inna fi dzalika dalam surat Yusuf terakhir Allah menyebutkan kisah-kisah. Intinya dalam kisah-kisah itu banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil. Nah itu faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, menceritakan kisah atau memberikan nasihat bukan tugas setiap orang. Nah, artinya memberikan nasihat di depan umum ini bukan tugas setiap orang. Artinya tidak semua orang bisa tampil di hadapan orang banyak. Bukan kewenangan seorang untuk siap. Karena kalau setiap orang dibebaskan tampil depan orang banyak, kira-kira apa yang terjadi? Jauh. Yang satu cerita apa nggak jelas, yang satu cerita dongeng, satu cerita apa nggak jelas rujukannya, asal usulnya, hancurlah masyarakat kalau kayak gitu. Makanya tugas seperti ini hanya tugas amir, orang yang tunjuk amir. Kalau misalnya nekat, berarti dia termasuk orang ketiga, orang yang tampil supaya jadi bahan perhatian ya. Itu apa ya? Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, orang yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat, lalu memberikan nasihat, maka ia orang yang ingin cari perhatian, ya alias riya. Maka Bapak, kalau kita nyaksikan ada orang, dia pantas memberikan nasihat, tapi tiba-tiba tampil memberikan nasihat, paksakan diri, berarti ini ketahuan. Dan ini ciri-ciri atau tanda-tanda indikasi bahwa dia riya. Dia nggak punya apa-apa, tiba-tiba maksakan diri tampil memberikan nasihat pada orang. Nah, ini berarti orang ini ada besar kemungkinan riya dia. Dia tampil supaya dibilang hebat dan semacamnya. Nah itu. Lalu faedah berikutnya terakhir terkait dengan bab ini, dengan hadis ini, sesuai dengan judul bab, yakni hendaknya atau bolehnya pemimpin melarang seseorang untuk menyampaikan nasihat kalau memang orang tersebut tidak pantas dan ada orang lain yang lebih layak. Ya, jadi kalau misalnya pemimpin ini sebenarnya kalau negara Bapak, di negara-negara kerajaan biasanya yang namanya raja itu punya istilahnya kekuasaan yang kuat ke rakyatnya. Kayak di Arab Saudi yang bisa ceramah di masjid nggak semua orang. Orang-orang yang ditunjuk oleh kerajaan. Makanya kondisi negaranya stabil ya. Tapi kalau negara-negara seperti model ya kayak negara-negara pengumuman ya yang ibaratnya demokrasi, ini kan tergantung selera rakyat. Rakyatnya suka model gini, walaupun nggak punya kapasitas yang ceramah tetap diizinkan, sehingga akhirnya merusak umat. Tugas pemerintah untuk menunjuk mana orang yang pantas memberikan nasihat. Nah, dia ditunjuk lalu dia kalau perlu digaji. Nah, ini kalau memang pemerintahnya model kayak kerajaan ya. Tapi kalau Indonesia mana? Nggak dapat gaji. Ini yang jadi masalah juga. Nah itu ya. Lalu terkait dengan yang terakhir juga, yakni hendaknya seorang, terkait faedah terakhir juga, hendaknya seorang tidak mengajar, menghentikan belajar mengajar kalau memang pemimpin melarangnya dan ada orang lain yang bisa menggantikannya. Artinya kalau misalkan saya dilarang oleh pemerintah untuk ngajar, ternyata ada orang lain yang layak menggantikan saya, maka saya jangan ngajar, saya mundur digantikan yang lain. Ini kalau memang pemerintah kita melarang, tapi saya yakin nggak dilarang ya, ada kemungkinan melarang. Kecuali kalau pemerintahan kita komunis, mungkin aja komunis. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan negara kita dari cengkraman komunis di tahun 65, sehingga akhirnya kita bisa hidup bebas menjalankan ibadah kita. Nah itu ya, itu faedah dari hadis ke-24. Lalu berikutnya hadis ke-25. Ini masih di judul bab yang sama, tidak memberikan fatwa, mengajar, memberikan nasihat
kalau pemimpin melarangnya, sedangkan di tengah-tengah umat ada yang bisa menggantikannya. Hadisnya berkata Syekh Ali Yahya Al-Haddadi hafizahullah, wa an Abdurrahman ibni Abza radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda Umar faja'ahu rajulun faqala inna nakunu bil makani syahra wa syahrain faqala Umar ama ana falam akun usalli hatta ajidal ma qala faqala Ammar ya amiral mu'minin ana tadhkuru id kuntu ana wa anta fil ibil fa asabatna janabah fa amma ana fatama'aktu fa ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadakartu dzalika lahu faqala inna ma kana yakfika an taqula hakadha wa daraba bi yadayhi ila al-ard thumma nafakhahuma thumma masaha bihima wajhahu wa yadayhi ila nisfi dhira' faqala Umar ya Ammar ittaqillah faqala ya amiral mu'minin in syi'ta wallahi lam adkurhu abada faqala Umar kalla wallahi lan waliyannaka min dhalika ma tawallait rawahu Muslim wa Abu Dawud wa lafdhu lahu wa lafdhu Muslim qala Ammar ya amiral mu'minin in syi'ta lima ja'alallahu alayya min haqqik la uhaddithu bihi ahada. Dari Abdurrahman bin Abza, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku pernah di sisi Umar bin Khattab, lalu datanglah seseorang kepada beliau, kemudian orang itu berkata, sesungguhnya kami berada di suatu tempat selama sebulan atau 2 bulan dan tidak dapat air, bagaimana cara kami sholat? Umar pun berkata, adapun aku, adapun aku, pendapatku, kalau seperti itu, aku tidak akan sholat sampai aku dapat air. Artinya aku tidak tayamum. Aku nggak akan sholat sampai dapat air. Lalu kemudian Ammar yang ada di situ berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Anda tidak ingat ketika aku dan Anda sedang mengurus unta, lalu kita mengalami junub? Adapun aku ketika itu, aku berguling-guling di tanah. Kemudian aku mendatangi, kemudian kita mendatangi Nabi. Lalu aku pun sebutkan kisah itu kepada Nabi. Maka Nabi pun bersabda, sesungguhnya cukup bagimu seperti ini. Nabi memukulkan kedua tangannya ke tanah, lalu meniup keduanya. Kemudian beliau mengusap kedua wajahnya dan tangannya sampai setengah hastanya, sini setengah hastanya. Umar pun berkata, wahai Ammar, bertakwalah engkau pada Allah. Ammar pun berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau mau, demi Allah, aku tidak akan menyebutkan hadits ini selama-lamanya. Umar pun berkata, tidak, demi Allah, aku akan menugaskanmu untuk menyampaikan apa yang sudah kau sebutkan itu. Aku menugaskanmu untuk menyampaikan apa yang kau sebutkan itu. Hadits riwayat Muslim dan Abu Dawud, dan ini adalah redaksi Abu Dawud. Dalam riwayat Muslim, Ammar berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau mau, wahai Amirul Mukminin, karena Allah sudah memberikan kepadamu hak atas diriku, kalau engkau mau, aku tidak akan menyampaikan hadis ini selama-lamanya. Aku tidak akan menyampaikan hadis ini kepada seorang pun. Nah ini Bapak ya, ini hadisnya, namun hadisnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Intinya hadisnya ini kisah tentang Ammar. Dia dulu pernah kena junub, tapi tidak dapat air. Maka yang dia lakukan, dia sampai kepada Nabi menyalahkan dia. Enggak, kalau itu enggak seperti itu. Kalau kamu junub lalu kamu enggak dapat air untuk mandi, kamu cukup tayamum. Dan ternyata kisah ini dialami sama Ammar dan Umar, tapi Umar lupa. Sehingga akhirnya tadilah yang disebutkan hadis. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, itu setelah Idul Fitri insya Allah. Karena ini adalah taklim terakhir di bulan Sya'ban ya. Ya mungkin saja
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.